Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, berkat limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama-sama untuk senantiasa mengharapkan limpahan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita bab tentang at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian ini dari maghrib sampai isya, insyaallah kita hanya membahas satu ayat saja, yang mana satu ayat ini masyhur, sudah banyak didengar oleh kita. Bahkan bisa jadi satu ayat ini sudah kita hafal karena sering diulang oleh para guru-guru kita, baik para penceramah, para dai-dai, para mubaligh wal mubalighah. Sering diulang tentang satu ayat ini yang membahas tentang tauhid. Pertanyaannya, surat apa dan ayat berapa itu jamaah sekalian? Jawabannya adalah surah Az-Zariyat ayat ke-56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sudah hafal? Ada gambaran ya? Mana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal ya? Pendek sekali ayatnya ini. Tapi para ulama mencantumkan ayat ini di salah satu tentang babut tauhid, tentang perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kenapa dikaitkan ayat ini dengan tauhid? Kalau kita artikan secara secara bahasa, secara harfiah, wama, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, melainkan hanyalah untuk
beribadah. Mana kata tauhidnya? Nggak ada kata tauhid di sini jamaah sekalian. Untuk mengetahui secara detail, mari kita bahas. Asal jangan ada yang ngantuk. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita mengawali pembahasan kita sebelum ke inti ayat. Kita ingin sampaikan tentang makna at-tauhid. Bagi jamaah yang sudah sering dengar, berarti sifatnya memurojaah, mengulang materi. Adapun bagi yang baru dengar, berarti ini ilmu yang baru dengar, gitu ya. Apa itu tauhid? At-tauhid masdaru wahada. Tauhid ini berjamaah sekalian adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Apa maknanya? Ai ja'alahu wahidan. Menjadikan sesuatu itu tunggal esa. Menjadikan sesuatu tunggal. Itu makna secara bahasa. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini para jamaah sekalian adalah ifradullahi bil ibadah. Menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Makanya nanti ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menunggalkan Allah, mengesakan Allah di dalam hal ibadah. Jadi seluruh ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gimana tuh artinya? Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya milik Allah, untuk Allah. Sebagaimana juga tadi kita sudah baca ayatnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu pula aku meminta atau memohon pertolongan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lihat kata per kata dari ayat ini yang nanti kita akan korelasikan dengan kata at-tauhid. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata khalaqtu. Khalaqtu, aku telah ciptakan. Al-khalqu, penciptaan. Maman al-khalqu, penciptaan? Al-khalqu huwa ibda'u syai'i. Penciptaan itu adalah membuat sesuatu, mengawali sesuatu min ghairi aslin, tanpa adanya asal atau induk, walahtizain, atau tanpa adanya contoh. Itu namanya membuat. Kalau makhluk bukan membuat, bukan mencipta, tapi membuat karena ada bahan dasar. Tapi kalau Allah maha mencipta, karena tidak ada bahan dasar, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada bahan dasarnya, dan bahan dasar adalah tanah, dan tanah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini apa namanya nih? Enggak, ininya aqua ya. Nah, ini ada bahan dasarnya jamaah sekalian. Setiap yang ada bahan dasar bukan disebut mencipta. HP ini jamaah sekalian, ini juga bukan mencipta. Kenapa? Karena banyak bahan dasar dan banyak contohnya sebelumnya. Jadi satu-satunya memutlakkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Kenapa? Tidak ada dasar dan tidak ada contoh sebelumnya. Adapun makhluk pasti ada contoh dan ada dasarnya. Itu kata khalaqtu. Aku menciptakan.
Jadi semata-mata kehidupan kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa ada tujuan. Lalu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Setiap kita yang lahir ke muka bumi ini ada tujuan yang mulia. Tujuannya adalah liya'budun. Semata-mata hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa itu ibadah? Ma makna ibadah? Apa itu ibadah? Salat itu contohnya. Sekarang pertanyaannya, apa itu ibadah? Al-ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa adalah at-tazallulu wal khudu'u. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa adalah at-tazallul, merendahkan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah kita rendah diri, kepada manusia kita rendah hati. Jangan dibalik jamaah sekalian. Ya, kepada Allah kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan tubuh kita yang paling mulia dalam anggota tubuh apa? Kepala. Saat sujud, kepala ini di bawah atau lebih rendah di atas pantat kita. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khudu, tunduk patuh. Seluruh syariat-syariat Allah yang terangkum di dalam arkanul Islam, minimal keislamannya terangkum di dalam rukun-rukun Islam yang wajib kita jalankan ada 5. Sisanya sunnah-sunnah saja. Ya, ketundukan, kepatuhan. Jadi kalau kita merasa muslim, merasa kita beragama Islam, maka harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngeyel jadi orang itu. Waktunya sholat, sholat. Waktunya saum, saum. Ya, karena setiap perintah Allah di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi kita. Dan setiap larangan Allah di dalamnya ada kemadorotan dan bahaya. Wa syar'an, sedangkan ibadah secara syariat, secara istilah, tadi kata ibadah secara bahasa apa? At-tadzallul wal khudu', merendahkan diri dan tunduk. Sekarang secara istilah para jamaah sekalian, al-ibadah ini pengertian definisi yang luar biasa dari para ulama. Al-ibadah ismun, sebutan, sebuah sebutan, jami'un, ismun jami'un, ya, mana tadi? Ya, ismun jami'un, sebutan jami' yang menghimpun, lima yuhibbuhullahu wa yardah, apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai. Jadi sebuah nama yang mencakup apapun yang Allah ridho dan Allah cinta. Bentuknya minal aqwali wal af'al, ucapan ataupun perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik secara zahir yang nampak ataupun secara tersembunyi. Itu makna ibadah. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala apapun yang mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan ridha Allah, baik ucapan maupun perbuatan zahir dan batin, itu bernilai ibadah. Seperti ibadah hati, ibadah batin, contohnya adalah sabar, bertawakal kepada Allah. Kemudian tadarru', contoh ibadah batin zahir yang nampak, salat, perbuatan, tilawah Quran. Ya, ibadah lisan, contohnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena perintah berzikir ini adalah perintah ibadah yang paling ringan dalam ibadah-ibadah lainnya. Ibadah zikir adalah ibadah yang ringan. Tidak perlu biaya yang besar. Cukup kita mau atau tidak. Zikir bisa dilakukan dalam berbagai macam keadaan. Saat perjalanan, pulang, berangkat dan seterusnya, kita bisa melafadzkan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apa namanya? Basahi lidah-lidah kalian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini amalan yang ringan dan insyaallah memberatkan di dalam timbangan pada hari berhisab nanti. Ada dua kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan dalam lisan, kemudian memberatkan dalam timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang penting kita rutinkan jemaah sekalian. Yang berat adalah istiqomahnya. Dan banyak contoh-contoh ibadah. Secara prinsip, para jamaah sekalian, amal tersebut bisa mendatangkan cinta dan ridho. Karena ada beberapa amal yang dianggap ibadah padahal bukan. Contohnya, orang berangkat haji, berangkat umroh, tapi hasil uang yang dia kumpulkan adalah hasil dari mencuri. Ini bukan bernilai ibadah. Dia sedekah ke masjid puluhan juta, tapi ternyata uang yang ia hasilkan adalah hasil korupsi. Wal'iyadzubillah. Apakah itu mendatangkan ridha Allah? Tidak. Gitu ya. Salat ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Karena mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tujuan Allah menciptakan kita ke alam dunia ini, tujuan besarnya adalah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makna ijmali, makna umum dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadatih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada manusia dan jin, dua makhluk Allah yang besar, manusia dan jin diciptakan oleh Allah illa li'ibadatih, kecuali semata-mata untuk beribadah. Hati-hati ini jamaah sekalian. Ya. Jangan sampai mindset kita hidup ini kerja, makan, tidur aja ya. Padahal di sana ada amanah besar untuk kita menjalankan amanah ini, amanah tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ibadah melalui ibadah lisan, bisa ibadah melalui anggota badan secara zahir dan juga batin. Bapak-bapak hadir di sini, duduk di sini, ini sedang ibadah, lisannya sedang zikir. Insya Allah anda yakin ini sedang zikir kan? Hatinya dijaga, ya, karena insya Allah bernilai pahala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada manusia dan jin, diciptakannya kedua makhluk besar ini kecuali untuk ibadah. Bagaimana caranya semua menjadi ibadah nilainya? Awali semua amal dengan basmalah. Kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwal aqta. Setiap ya perkara, urusan
yang tidak diawali dengan lafaz basmalah semua terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kerja jangan lupa doanya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sampai ke kantor ucapkan alhamdulillah. Dari perjalanan dari rumah ke kantor kan di macet tuh. Apa yang kita ucapkan? Hah? Waduh, macet lagi nih. Ya. Harusnya apa? Jamaah sekalian, banyak-banyak berzikir. Jangan banyak-banyak melihat hal-hal yang haram. Bapak-bapak keluar rumah itu ya, kalau tidak bisa jaga pandangan, maka pandangan kita akan terjatuh kepada pandangan yang haram. Oleh karena itu, setiap kali mau melihat yang haram, segera palingkan dan ucapkan Astaghfirullahal azim. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Diciptakannya makhluk jin dan manusia ya adalah hikmah dan tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falam yarid minhum ma turiduhu sadata min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kepada hambanya ya menginginkan perlakuan sadah tuannya sebagaimana tuannya menginginkan kepada hambanya sebuah pelayanan. Jadi Allah menciptakan kita bukan kita ingin melayani Allah, bukan. Tapi di sana adalah wa innama aradal maslahata lahum. Sungguh Allah menciptakan kita hanyalah untuk kemaslahatan makhluknya. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk jamaah. Yang butuh itu adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, saum kita, ibadah kita, baca Quran kita bukan untuk Allah, tapi semata-mata untuk diri kita. Untuk kemaslahatan kita. Tadi selesai salat, hati kita merasa tenang, tentram, dan itu hanya akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menciptakan makhluk bukan makhluk harus melayani Allah, bukan. Sebagaimana tuan, raja-raja itu meminta pelayanan kepada para budaknya, bukan. Tapi menciptakan makhluk jin dan manusia tujuannya adalah aradal maslahata lahum, menginginkan kemaslahatan bagi manusia dan bangsa jin. Berikutnya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sampaikan ada korelasi tujuan atau hubungan antara ayat dengan pembahasan tauhid. Baik. Enggak apa? Oh iya, para jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya adalah apa hubungan ayat ini dengan bab tauhid? Annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini para jamaah sekalian menunjukkan tentang wajibnya bertauhid. Padahal tidak ada perintah tauhid di sini. Coba kita perhatikan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Mana perintah tauhidnya? Apakah di sini ada kata perintah? Tidak ada. Di sini tidak ada kata perintah. Kalau kita lihat para ulama usul fikih, para jamaah sekalian, menilai ayat ini sebagai ayat khobar. Apa arti khobar? Berita. Tetapi kandungan dari ayat ini bimakna insya, perintah. Khobar bimakna insya. Ya, ayatnya adalah ayat berita, tapi kandungannya kandungan perintah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita sering juga begini, Pak. Contoh, saya tidak, gimana ya? Sebentar, kita pilih kata-kata yang bagus dulu. Saya tidak menempatkan kamu di masjid ini kecuali untuk menjadi seorang imam. Apakah ada perintah di situ? Nggak ada perintahnya. Saya ulangi. Saya tidak menempatkan kamu di masjid ini kecuali hanya untuk jadi imam. Ada perintah nggak jadi imam di sana? Nggak ada. Tapi kandungan dari kalimat itu perintah untuk menjadi imam. Ini paham nggak ini? Paham ya? Harus pelan-pelan ya orang tua begini ya. Pelan-pelan aja gitu. Jadi ayat ini, yang semisal ini, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Artinya di sana secara kandungan ada perintah ibadah. Walaupun tidak secara ayatnya perintah, karena ayat perintah banyak ya. Contoh, kutiba alaikumusiyam, kami telah wajibkan kalian untuk berpuasa. Kutiba alaikumul qital, kami telah wajibkan kalian untuk berperang. Itu langsung ayatnya perintah. Tapi ayat ini tidak ada kata perintah. Hanya di dalamnya mengandung perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi caranya tadi gimana? Niatkan semua amal kita ibadah kepada Allah, mengawalinya dengan lafaz basmalah, menyudahinya dengan lafaz alhamdulillah. Gitu ya. Segala hal ya. Masuk WC, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar, ghufranak. Ya. Mau berhubungan suami istri, jangan lupa bismillah. Selesai, keluar, sudah alhamdulillah. Kadang-kadang lupa ininya Mas. Main garang musuh terus. Gitu ya. Supaya jadi ibadah, dan mudah-mudahan dengan itu kita menghasilkan anak yang soleh dan soleh. Kadang-kadang kalau pengantin anyar beda ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ma yustafadu minal ayah. Istifadah daripada ayat ini atau faidah-faidah ayat ini, al-awwalu, yang pertama adalah wujubu ifradullahi bil ibadah ala jami'is tsaqalaini al-jinni wal insi. Perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam hal ibadah untuk dua makhluk besar. Siapa? Al-jin dan al-ins, jin dan manusia, taklif dibebankan untuk ibadah. Karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Mungkin saja Pak, mungkin kalau kita lihat bangsa jin, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya. Ya. Hanya kita nggak melihat bangsa mereka. Adapun mereka bangsa jin melihat kita. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, harusnya diobati, diruqyah, bukan dianggap orang yang hebat.
orang pintar. Berarti orang yang datang ke dia adalah ya, hati-hati. Yang kedua, di antara istifadah ayat ini, bayanul hikmati min khalqi minal khalqi al jinni wal ins. Ya, penjelasan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, diciptakannya tujuan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal khaliqa walladhi yastahiqqal ibadata duna ghairahu mimman la yakhluqu. Berarti kalau begitu, jamaah sekalian, bahwa al-khaliq Allah yang menciptakan, walladhi yastahiqqal ibadah, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah nggak berhak. Duna ghairahu mimman la yakhluq, selainnya tidak bisa. Dari makhluk ini, karena mereka tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus makhluknya. Ada sifat-sifat kekhususan pada Allah yang hanya Allah yang bisa mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, hanya Allah. Kalau makhluk tidak bisa, tidak pantas untuk disembah. Orang nyembah Nabi Isa, loh, Nabi Isa kan bisa nyiptain, kan nggak bisa. Ya, orang nyembah roti, rotinya jadi Tuhan. Pas giliran lapar, rotinya dimakan, Tuhannya dimakan. Islam itu, jamaah sekalian, adalah agama yang logik. Ya, agama yang masuk akal. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam. Dalam ayat ini terkandung bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Ya, berhala bukan hanya sekedar patung, tapi profesi bisa jadi berhala. Waktunya azan, ayalah sholat, masih lanjut kerja, berhala itu. Ya, ini bantahan bagi orang-orang yang menyembah berhala, bahwa Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi, karena Allah mempunyai sifat-sifat yang tidak ada pada sifat makhluknya. Yang terakhir, para jamaah sekalian, adalah dalam ayat ini bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatal khalqi ilaihi, penjelasan tentang kemahakayaan Allah. Allah itu maha kaya, ya, sedangkan makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya dan tidak membutuhkan makhluk, sedangkan makhluk fakir, lemah, kita butuh kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kekayaan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kepandaian kita murni pemberian Allah. Yang punya mobil jangan sombong. Ya, ada istilah OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru. Ya, tolak pinggangnya bukan di pinggang lagi, di pundak. Ya, gimana itu? Nah, punya rumah baru, jangan sombong. Milik Allah semua. Allah punya langit, tuh. Anda punya langit enggak? Allah punya bulan, punya bintang, punya bumi. Allah kalau sombong, berhak Allah sombong. Tapi kalau makhluk, nggak pantas sombong. Kenapa? Cuma titipan, dititipin kok sombong. Ibarat seorang tukang parkir yang kehilangan mobil dan motornya, dia tidak pernah bersedih. Ya, bener kan? Satu-satu dia prit, ya silakan. Tapi nggak pernah sedih tuh.
karena merasa bukan milik dia. Seandainya kita bisa belajar dari tukang parkir, insya Allah hidup tidak pernah sedih. Rumah hilang, ya bukan punya saya. Mobilnya hilang, sudah qadarullah. Istrinya meninggal, qadarullah. Nikah lagi, kan gampang ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjelaskan tentang kemahakayaan Allah, sedangkan makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas itu ada satu surat namanya Al-Ikhlas, artinya memurnikan. Di sana ada lafaz Allahus Samad. Apa makna Allahus Samad? Allah adalah tempat apa? Meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Ya, Allahus Samad alladzi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal azamati. Allah yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung. As-Samad bermakna alladzi yaqsuduhu al-khalaiqu fi qada'il hawaiji war raghaibi. Maksud dari kata As-Samad jamaah sekalian adalah yang menjadi tujuan para makhluknya dalam menunaikan seluruh hajat dan keinginan. Itu makna apa? As-Samad. Jadi kalau kita punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, As-Samad, tempat bergantung. Jangan pernah menggantungkan harapan Anda kepada makhluk. Kalau Anda berharap kepada makhluk, siap-siap kecewa. Pernah berharap pada makhluk, Pak? Apa rasanya? Kecewa. Ya, tapi kalau berharap kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Ya, jadi makna As-Samad. Nah, kita sering baca Al-Ikhlasnya. Kalau di makna terjemah itu tempat bergantung. Tapi makna tafsirnya adalah Allah itu menjadi tempat tujuan seluruh makhluk di dalam menunaikan segala kebutuhan dan hajat. Ya, kalau kita sakit, yang terlintas adalah dokter. Ya, migrain yang ada di pikiran kita adalah bodrek. Padahal harusnya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang maha menyembuhkan. Kadang-kadang cuma teori doang. Pada praktek nama, ayo langsung ke dokter. Gitu ya. Tapi kita belajar pelan-pelan ya, mengamalkan. Kenapa demikian? Allah dikatakan maha kaya, sedangkan kita makhluk adalah fakir, karena li'annahu huwal khaliqu wa hum makhlukun. Karena Allah itu khaliq, pencipta. Allah itu pencipta, wa hum makhlukun, sedangkan mereka adalah makhluk yang dicipta. Yang ada yang mencipta, ada yang dicipta. Yang terakhir, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Terdapat penjelasan tentang hikmah, tujuan diciptakan apa? Tujuan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan Allah, jangan ditanya. Kenapa Allah turunkan hujan? Jangan ditanya. Kenapa Allah turunkan banjir? Jangan ditanya. Yang akan ditanya adalah amalan kita. Perbuatan Allah tidak perlu ditanya, pasti mengandung hikmah yang besar di sana. Ada Allah menciptakan ya nyamuk yang menjadi makanan bagi cicak. Cicak itu hewan apa? Melata. Kenapa bisa makanannya dari hewan yang terbang? Apakah cicak yang nyari-nyari nyamuk? Apakah nyamuk yang nyari-nyari cicak? Gimana Pak jawabannya? Gimana Pak Iwan?
Ini nyamuk yang deketin cicak. Gitu ya. Siapa yang mendekatkan nyamuk ke cicak? Allah. Burung jamaah sekalian nggak punya kaki seperti kita, nggak punya tangan seperti kita. Mereka itu tabdu khimason wa taruhu bitona. Berangkat pagi dalam keadaan lapar, rok ya. Udah dia ikhtiar. Tinggalin sarang dia berangkat ikhtiar. Ya. Pulangnya sore, ingat, burung pulang sore, nggak ada burung pulang malam. Ada memang burung pulang malam, namanya burung hantu. Ya, tapi manusia masya Allah jamaah sekalian, berangkat pagi, pulang pagi. Ya, pala jadi kaki, kaki jadi pala, nggak kenal halal, nggak kenal haram, hayo terus. Ya, sudah Senin sampai Jumatnya kerja, Sabtu Minggunya lembur, masya Allah. Ayo, tapi lihat burung pulangnya sore on time, nggak pernah korupsi waktu burung itu jamaah sekalian. Beda dengan kita, berangkatnya akhir ke kantor, pulangnya awal dari kantor. Nah, yang kesinggung istighfar. Hati-hati. Tapi setelah pulang itu jamaah sekalian, kan kata Nabi itu haqqa tawakkulih, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Engkau akan diberikan rezeki sebagaimana rezekinya burung. Berangkat pagi, pulang sore. Setelah pulang, bukan cuma kenyang jamaah sekalian, burung membawa makanan buat putra dan putrinya. Ini buat Ahmad, buat Maryam. Namanya, istilahnya begitu. Tapi nggak ada pulangnya burung itu malam. Selalu sore pulang lagi tuh. Menjelang maghrib atau sore jam 4 pulang. Karena burung nggak pernah korupsi. Burung selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Zikirnya pas inget doang kita. Ya, seluruh makhluk, hewan-hewan yang di lautan dan di daratan, baik itu makhluk yang di langit, seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia. Seringnya lupa, lalai manusia ini jemaah sekalian. Ya, banyak hikmah perbuatan Allah yang itu tidak perlu dipertanyakan oleh kita. Yang akan ditanya adalah perbuatan-perbuatan kita. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu minum khamar? Kenapa dan seterusnya dan seterusnya. Ingat hadis Nabi SAW. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'a. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Siapin pertanyaannya Pak, jawabannya nanti kan tanya. Yang pertama yang akan ditanya pada kita adalah an umrihi fima afnah. Usiamu, umurmu kau habiskan untuk apa? Ayo siap-siap kita. Siapkan jawaban. Ini kisi-kisah nih, kisi-kisinya jawaban sekalian. Sekarang tinggal nyiapin jawaban. Jangan sampai umur kita. Ada yang diberi umur 30 masih muda meninggal. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang umurnya, ada orang sakit jamaah sekalian dibawa ambulan. Saya datang ke rumah sakit. Tapi masih sehat. Yang meninggal sopirnya. Kenapa? Stroke. Ya. Yang kedua, yang akan ditanya kepada kita adalah an syababihi fi ma'ablah. Usia muda yang telah kita habiskan untuk apa? Di sini rata-rata sudah habis masa mudanya ini. Ya. Nah, itu sudah tinggal kita muhasabah saja ya. Yang ketiga adalah an malihi min aina akhadha wa min aina anfaqa. Harta dari mana kau dapatkan dan
kemana kau belanjakan? Ayo, apakah harta kita selama ini dari yang halal ataukah sebaliknya? Jauhi dua perkara. Pertama, haram jelas jauhi. Yang kedua, perkara syubhat harus dijauhi. Harta. Yang ketiga, wa'an ilmihi, ya, madza amila bihi, ilmu yang telah kau dapatkan baik di majlis taklim, di pengajian dan seterusnya, kau amalkan atau tidak. Setiap pekan kita ada pengajian jamaah sekalian. Apakah ilmu itu menjadi amal ataukah tidak? Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita kaji menjadi amal soleh kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita tentang satu ayat surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 5, satu ayat ya, lumayan setengah jam lebih. Ya, sebenarnya masih ada sih beberapa paragraf, cuma waktunya terbatas, ya, tentang pemaknaan tauhid. Kesimpulannya jamaah sekalian, bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada kita bagaikan es. Bapak tahu es ya? Es itu kira-kira nih es balok. Bentar ya, nggak apa-apa ya. Es itu dibawa keliling, dipakai atau tidak itu es, kira-kira akan cair atau enggak? Cair. Begitupun umur kita, dipakai amal soleh ataupun enggak akan habis. Lebih baik dipakai amal soleh, habisnya manfaat. Kan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Ya, jadi ada tujuan besar untuk amanah kepada kita. Semata-mata Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Apa tadi ibadah jamaah sekalian? Ibadah apa saja yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, baik ucapan maupun perbuatan, secara zahir maupun batin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan barangkali? Allah. Cukup? Cukup? Nanti kalau gak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Apa makna ibadah secara bahasa, Pak Iwan? Enggak, ibadah secara bahasa. Ada yang tahu? Merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Satu lagi, mana lain selain merendahkan diri apa? Tunduk dan patuh. Berarti ngajinya nggak tidur. Gitu ya. Insya Allah kalau saya bawa hadiah, biasanya bawa minyak wangi gitu ya. Nanti kalau bisa menjawab pertanyaan saya kasih minyak wangi. Tapi jangan lihat cuma minyak wangi, tapi kesungguh-sungguhan dalam belajar ya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya banyak. Ini mengenai keyakinan itu, yang keyakinan Allah itu ada kan? Ya. Karena dengan manusia yang sekarang ini tidak yakin Allah itu ada. Bagaimana dengan manusia yang sekarang ini ada yang tidak yakin Allah itu ada? Ateis. Kan jin itu kan yakin Allah itu ada. Maksud pertanyaannya tanggapan saya apa gimana? Ya, apakah benar? Kalau menanyakan hukum tentang ketidakpercayaan Tuhan, dia kafir. Misalnya Bapak bertanya kepada saya, bagaimana orang yang nggak percaya Tuhan? Kafir sudah. Jadi yang ditanyakan apa nih? Apakah jin itu yakin dengan adanya Allah? Kalau mereka yakin ada Tuhan, jin itu jamaah sekalian ada bentuknya dari jin dan dari bentuk jin bangsa jin, ada dari setan bentuk manusia.
Kalau setan bentuknya manusia, tapi kelakuannya model setan. Kalau jin, jamaah sekalian, kenapa disebut jin? Jannun, karena makhluk yang tidak dapat diindra oleh kita, tidak terlihat oleh kita. Mereka itu jamaah sekalian, wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Jin itu ada golongan muslim, ada golongan kafir. Golongan muslim jelas mereka beribadah kepada Allah sebagaimana beribadahnya manusia yang muslim. Tapi kalau Bapak nanya bagaimana cara ibadah jin, wallahu a'lam. Saya karena nggak bisa melihat jin. Ya. Kemudian bangsa jin yang kafir jelas sebagaimana manusia yang kafir, mereka juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait manusia yang tidak percaya Tuhan, hukumnya kafir. Bagaimana tempat tinggal kafir? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Begitu Pak. Cukup? Ya, nanti untuk lebih detailnya insya Allah kita bahas di sebulan berikutnya ya. Pekan terakhir. 2 pekan lagi insya Allah terkait pembahasan adab wal akhlak ya. Karena kita saling berkaitan pembahasannya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa